Najib berhenti mendadak. Ia menoleh ke arahku. Tatapannya seperti orang linglung. "Hei!" panggilku panik. Takut laki-laki ini kesurupan di demit kampung. Najib mengerjap. Aku tadi sudah matiin kompor belum ya?" "Bangsat!" umbatku langsung mendahuluinya. "Mau kemana?" tanya Najib. "Cungkup lah, mau kemana lagi?" tukasku saat berbelok ke arah ladang. Kita ke rumah Mbah Suki dulu. Setelah semua siap baru ke Cungkup," ujar Najib sambil menarik tanganku, tetapi langsung kutepis. Meski aku sah menjadi istrinya, tapi masih ada penolakan untuk disentuh olehnya. "Aku bisa sendiri," ujarku dingin. Najib hanya mengangkat bahunya, tak berkomentar lebih. "Aku tahu rasanya kehilangan orang tua," kata Najib di belakangku. "Terus?" sautku tanpa menoleh. "Entahlah, mungkin aku sekedar bersimpati kepadamu. Orang tuaku juga meninggal dengan cara yang sama," kata Najib. "Itu pilihan mereka. Kalaupun aku tahu itu bakal terjadi, mungkin air mata ini tak bakal keluar untuk menangisi tindakan bodoh mereka," kataku penuh penekanan. Najib tak menjawab. Bahkan tak kudengar langkah kakinya. "Kenapa?" tanyaku saat mendapati Najib masih diam di tempatnya. "Panca benar, kamu memang tidak punya hati," katanya lalu berjalan mendahuluiku. Tak punya hati? Siapa yang tak punya hati? Kalau aku tak punya hati, mana mau melakukan ini semua? Kampret memang si Panca. Sesampainya di rumah Mbah Suki, ternyata orang-orang sudah berkumpul di sana. "Duk," panggil Nekmar memintaku untuk duduk di sampingnya. Aku menurut. Segera ia memelukku dengan erat. "Setelah ini selesai, tinggallah di desa ini. Urus ladang peninggalan kakekmu," ucap Nekmar. Najib melongo, sedang aku tampak tak peduli. Paling ladang milik kakek juga tidak bisa menghasilkan apa-apa. Serius Bude?" tanya Najib tak percaya. Nekmar mengangguk, sedang Najib langsung bersyukur sejadi-jadinya. "Kenapa begitu senang?" tanyaku lirih pada Najib. Kamu tidak tahu," ucap Najib. Aku menggeleng, membuat semua yang ada di sana menatapku aneh. "Ladang milik kakekmu itu yang paling besar di sini. Jangan dikira nenekmu itu orang miskin," bisik Najib. "Paling juga cuma sepetak, buatmu aja lah," kataku tak peduli. "Oh, sepetak gundulmu. Ladang punya kakekmu itu hampir separuh desa ini kok," tukas Najib. Mataku membulat sempurna. "Separuh desa? Kenapa ibu tidak pernah bercerita? Kenapa malah memilih hidup sederhana kalau dia anak orang berada?" "Ya sudah buat aku," ucapku dengan mata berbinar, menatap Nekmar penuh kasih. "Dih, mata duitan jebule," kata Najib. Wes, sudah. Kalian bisa bermesraan setelah urusan ini selesai. Sekarang persiapkan diri kalian," tukas Om Panca. Aku hanya mendengus. Bermesraan apanya? Nyatanya setelah laki-laki itu puas, dia langsung pergi meninggalkanku. Batinku dongkol. "Sudah siap semua?" kata Mbah Suki. "Pak Kades belum datang," kataku penasaran. "Dia sedang ada urusan. Penting sekarang kita lakukan ritualnya," ucap Mbah Suki. Setelah itu, ritual kembali kami jalani. Kali ini aku dan Najib dimandikan dengan berbagai macam kembang. Mbah Suki juga menyalakan kemenyan dan dupa di atas anglo dan mulai berputar-putar mengelilingi kami. Sungguh, kalau bukan karena sakti dan nenek, aku tak sudi melakukan ini semua. "Sekarang kalian pergilah ke Cungkup. Lakukan ritual serupa di depan makam dan di depan keranda. Kalau danyang itu muncul, segera berikan kain ini. Baru kalian ambil kain yang terikat di keranda," ucap Mbah Suki serius. "Lalu setelah itu?" tanyaku. Jantungku mulai berdegup kencang. Ini pertama kalinya aku melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib secara sadar. Apalagi jika ritual ini berhasil, mata batinku bakal terbuka seutuhnya. Aku tak bisa membayangkan
Bagaimana jadinya kalau aku harus terus melihat hal-hal yang mengerikan seperti itu? Bawa kendi dan beras kuning ini, campurkan dengan kain dan tanah dari makam itu, lalu basuhkan ke wajah kalian, ucap Basuki. Setelah itu menunggu Kromo Leo itu muncul dan menancapkan bambu di rumah yang sudah ditandai, tebakku. Basuki mengangguk. Semalaman ini kalian akan terus mengikuti dedemit itu. Ketika mereka berhenti di satu rumah, sebarkan juga beras kuning yang kalian bawa, kata Basuki. Lalu bagaimana kalau mereka tahu apa yang sedang kita lakukan? Tanyaku. Ada kemungkinan mereka bakal tahu. Tetapi selama kalian yang diberikan oleh Dayang itu masih ada, kalian aman. Dan ingat Sita, cuma kamu yang mendapat petunjuk di mana dia bakal muncul, ucap Basuki serius. Aku memandang ke arah Najib. Raut wajahnya tak bisa ditebak. Aku tahu gilirannya nomor 2 setelah Pak Suhar. Kami berangkat dulu, kata Najib berdiri dari duduknya. Sedang aku langsung mengikuti laki-laki itu. Selepas keluar dari rumah Basuki, cuaca tak berpihak. Udaranya dingin berkabut, ditambah rintik hujan yang membuat suasana makin mencekam. Kami berdua berjalan pelan, sengaja tak menyalakan senter, agar warga desa tak mengetahui apa yang sedang kami lakukan. Cip, panggilku. Kenapa? Tanya Najib tanpa berpaling. Kenapa bukan Om Panca yang melakukan ini semua? Tanyaku penasaran. Karena dia sama seperti buyut kita. Jiwanya sudah ternoda untuk urusan duniawi. Meskipun dia melakukan ritual pembukaan mata batin, itu tidak akan berhasil, jelas Najib. Aku ingat sekarang. Saat Kromo Leo muncul di Cungkup, hanya dia yang tidak mendengar suara bisikan mereka. Lalu setelah ini selesai, apa Sakti bakal ketemu? Tanyaku. Sakti sedang disembunyikan oleh orang yang melakukan ini semua. Dan jika malam ini kita tidak bisa menemukannya, jasad Sakti pasti sudah tergantung di Cungkup pada malam Selasa Kliwon, jelas Najib bergetar. Bangsat, kenapa masih ada manusia seperti itu? Tanyaku jengkel. Najib tidak menjawab, melainkan memintaku agar menyerahkan kendi yang sedari tadi ku bawa. Sesampainya di Cungkup, hujan turun dengan lebatnya. Bahkan suara gemuruh guntur mulai terdengar memekakan telinga. Takut, ucap Najib saat mendapati aku diam mematung. Menurutmu? Tukasku jengkel. Siapa coba yang tidak takut saat mempertaruhkan hidupnya secara sadar? Rasanya seperti tak ada batas antara hidup dan mati. Klek, Najib membuka pintu Cungkup. Langsung saja tercium aroma dupa yang begitu kuat. Kupandangi sekilas tempat itu, enggan rasanya untuk masuk kembali ke sana. Ayo, ucap Najib langsung menarik tanganku. Sekarang kami berdua sudah bersimpuh di depan makam dengan anglo dan kendi yang kami bawa dari rumah Basuki. Terus, Najib menghidupkan dupa dan kemenyan. Aroma khas dari benda itu langsung menguar hebat. Entah ini hanya perasaanku saja, tetapi kenapa udara sekitar terasa begitu sesak? Tutup matamu, biarkan pikiranmu kosong. Rasakan saja semua yang keluar masuk di pikiranmu. Kalau danyang itu muncul, jangan lari, ucap Najib. Menutup mata? Tidak. Itu salah satu hal yang kuhindari saat ini. Bagaimana kalau para dedemit itu muncul dan aku masih asyik berfantasi dengan pikiranku? Tidak, mending kita tunggu saja dengan mata terbuka seperti ini, ujarku. Lakukan saja. Aku akan menjagamu, Sita, kata Najib kesal. Kupandangi manik matanya. Setelah yakin laki-laki ini tidak berbohong, perlahan kutolehkan kepalaku ke depan, lalu menutup mata. Sudah beberapa menit berlalu. Suara gemuruh guntur masih terdengar jelas. Aku mengikuti apa yang Najib perintahkan. Duk, terdengar suara wanita yang kukenali. Aku spontan membuka mata, mengedarkan pandangan, tetapi tak kutemukan siapapun. Aku begitu hafal dengan suara itu. Kenapa suara ibu ada di tempat ini? Ibu, ucapku parau. Jangan hiraukan.
lakukan saja ritualnya. Jelas Najib di sebelahku. Kembali ku tutup mata. Dok Sita, panggil suara ibu kembali. Aku berusaha untuk mengabaikan. Tanganku terkepal erat di atas paha. Sakit sekali rasanya. Bagaimana mungkin dedemit itu menyerupai mendiang ibu? Tolong dok, tolong, kata suara ibu. Aku tak tahan lagi. Begitu rindu dan ingin bertemu dengannya. Nekat aku membuka mata. Dan itu mungkin penyesalanku. Karena yang kulihat bukan sosok ramah yang dulu selalu menyayangiku, melainkan sosoknya yang sedang tergantung tepat di atas makam. Aku memekik kaget, berusaha menjauh, namun kurasakan tangan Najib memegangiku dengan erat. Jangan hiraukan, pinta Najib. Aku menggeleng pelan. Air mataku sudah tumpah. Sekuat tenaga aku berusaha menuruti perintah Najib. Kenapa? Kenapa harus memperlihatkan sosok ibu? Kalau para dedemit itu mau menguji mentalku, biar tunjukkan saja wajah rupa kalian yang paling seram, tapi jangan ibu. Batinku muak. Lambat laun suara itu hilang. Suasana kembali sunyi. Sekarang yang terdengar hanya suara gumaman dari arah Najib. Entah apa yang sedang dia rapalkan, aku tidak tahu. Sita, panggil suara perempuan lain. Aku tahu ini Ratih. Tapi aku masih takut jika itu hanya jelmaan sosok lainnya. Sita, kali ini suara Ratih seperti membentak. Kaget, aku membuka mata. Sialan, kenapa mesti membentak? Aku tidak budak. Dasar dedemit sialan. Aku mengerang lega. Meski Ratih bukanlah manusia, tapi rasanya ada ketenangan yang memancar dari sosok itu. Aku hendak memberitahu Najib, namun saat aku menoleh ke samping, tak kudapati laki-laki itu. Jib, panggilku. Tak ada sahutan. Kemana perginya manusia itu? Sejak kapan dia pergi? Dasar pengecut. Kembali ku tengok ke arah Ratih yang masih sibuk menyisir rambutnya dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya mengacung ke arah ujung ruangan. Ku ikuti apa yang sedang ia tunjuk. Seketika aku memekik tertahan. Ingin sekali rasanya pergi dari tempat ini. Bayangkan saja, kejadian seperti malam lalu terulang kembali. Kulihat beberapa kelapa terjejer rapi di depan keranda. Aku terus mengedarkan pandangan, mencari keberadaan Najib. Tak perlu kau risaukan laki-laki itu. Sekarang ambil kain itu, ikatkan ke masing-masing kepala. Setelah itu campurkan dengan tanah makam ini, ucap Ratih. Aku menekuk ludah. Gila, mengikat kepala. Lihat saja kepala-kepala itu, begitu pucat, penuh dengan darah segar yang masih mengalir di setiap lubang. Aku menggeleng. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini semua. Kutolehkan kepala ke arah Ratih, meminta agar tak usah melakukan itu semua. Wanita itu hanya menatapku dengan pandangan hampa, seolah dia hanya meminta bukan memerintah. Mbak, tolong. Aku menoleh ke samping. Kini kudapati kepala sakti menitikan air mata. Beberapa kali matanya berkedip, seolah meminta pertolongan. Lakukan atau mereka mati. Semua terserah keputusanmu, ucap Ratih yang kini mengulurkan kain putih yang ia genggam. Gemetaran, aku mengambil kain putih di tangan pucatnya. Setelah itu dalam sekedipan mata, Ratih sudah hilang entah kemana. Dengan nafas memburu, aku melangkah menuju ke arah meja kayu di ujung ruangan. Pertama Pak Suhar. Dengan tangan gemetaran, ku angkat kepala orang tua itu. Aku tak paham kenapa darah bisa terus mengucur deras dari kepala ini, padahal sudah terpisah dari tubuhnya. Buru-buru ku ikatkan tali putih. Seketika mulut Pak Suhar terbuka dan menjerit keras, membuatku terjengkang saking takut dan kagetnya. Terus ku perhatikan saat kepala itu memberontak, akhirnya berhenti dan matanya kembali tertutup. Kini kulihat kepala Najib. Wajahnya begitu pucat, bibirnya membiru,
Aku menggeleng, tak kuat menghadapi ini. Bibir itu yang tadi siang menciumku. Bagaimana bisa aku menatap penggalan kepala suamiku seperti itu? Retak, retak. Aku mengerjap. Keranda bambu itu kembali bergetar. Aku tahu pemiliknya segera muncul. Aku tak punya banyak waktu. Langsung saja aku berdiri dan mengikat kepala Najib, meski tanpa memandangnya. Jangan mati, erangku. Setelahnya aku lakukan berulang kali ke kepala yang lain, berbarengan dengan suara yang ditimbulkan keranda juga makin keras. Kini tinggal kepala Sakti. Aku sedikit ragu, karena dari ketujuh kepala itu hanya milik bocah itu yang matanya terbuka, dengan bibir terus mengucapkan permintaan tolong. Kromoleo. Terdengar suara lirih. Aku panik, berusaha mengangkat kepala Sakti, namun kenapa begitu berat? Kromoleo. Terdengar suara itu jauh lebih keras. Ya Allah Gusti, tolong. Ucapku terus mencoba mengangkat kepala Sakti. Hingga kulihat keenam laki-laki pembawa keranda sudah muncul di hadapanku. Mereka menatapku dengan menggumamkan suara kedatangannya. Mbak, tolong mbak, ucap suara Sakti. Aku menjerit keras, hendak mundur berbarengan dengan sosok laki-laki pembawa kendi yang mulai bergerak. Dia sekarang sudah berada di depan kepala Pak Suhar, berupaya mengguyurkan darah dari kendi yang ia bawa. Tetapi entah apa yang terjadi, sosok laki-laki itu seperti diam sesaat. Lalu ia urungkan dan bergerak ke arah kepala Najib. Aku terus berusaha mengangkat kepala Sakti. Aku tahu laki-laki itu tak bisa menandai kepala yang sudah kuikat. Sakti, jangan nakal, tolong, ucapku saat laki-laki itu sudah ada di depan kepala Om Panca. Panik, aku hanya bisa mengingat nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ajaibnya, kepala Sakti seketika diam. Langsung saja kuikat kepala itu dan mundur buru-buru. Bertepatan dengan dedemit laki-laki itu bergerak ke arah kepala Sakti. Tak tahu apa yang dia lakukan. Dedemit laki-laki itu berpaling ke arahku dengan tatapan hampa, namun begitu mengerikan. Patimu, ucapnya langsung mengguyurkan cairan kental berbau amis dari kendi yang ia bawa tepat ke arahku. Aku mengerjap. Suara di sekeliling perlahan kembali. Bahkan kudapati Najib sedang menatap ke arahku. Sorot matanya begitu khawatir. Belum sempat aku membuka mulut, laki-laki itu sudah merengkuhku. Ia menangis terseduh dalam pelukan. Sudah, ucapnya. Tanpa ku jawab, aku langsung membalas pelukannya. Pertahananku runtuh. Aku begitu lelah dengan semua ini. Kamu dari mana? Kenapa pergi? Isaku ketakutan. Najib menggeleng. Aku tak beranjak sesenti pun. Sukmamu yang masuk ke dunia mereka, kita selesaikan semuanya, kata Najib sambil mengelus punggungku. Kenapa harus aku? Tanyaku sesenggukan. Najib tak menjawab. Ayo, kita selesaikan, ucapnya. Aku melepaskan pelukanku, canggung dengan apa yang barusan ku perbuat, padahal dia suamiku. Sudah bertemu dengan wanita itu, sudah kamu berikan kainnya? Tanya Najib. Aku mengangguk, segera berdiri. Tak lupa mengambil segenggam tanah dan berjalan ke arah keranda. Ku ambil kain yang mengikat di ujung keranda. Mana kendinya? Pintaku kepada Najib. Laki-laki itu berdiri dan langsung menyerahkan kendi itu kepadaku. Segera ku masukkan segenggam tanah dan juga kain putih kusam ke dalam kendi. Sekarang bagaimana? Tanyaku. Kemarikan. Najib meminta kendi itu. Segera ia buka dan merapalkan sesuatu. Lalu dia memasukkan tangannya ke dalam kendi. Ia memintaku mendekat. Entah berisi apa kendi itu. Sungguh baunya begitu memualkan, membuatku hampir saja mengeluarkan isi perut saking busuknya. Tak hanya, ucapnya langsung mengusapkan tangannya yang basah ke wajahku. Seketika kurasakan kulit wajahku terbakar hebat. Laki-laki itu mengerang. Bahkan kendi yang ia pegang sampai terjatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, ku buka mata. Namun seketika langsung menyesal.
kenapa tempat ini sudah penuh sesak dengan makhluk yang mengerikan. Bambu, pergi. Terdengar suara Ratih menggema di telingaku. Aku menggeleng, menangkap tangan Najib, dan segera mengambil salah satu bambu yang mencuat dari keranda. Aduh, arangku saat tangan tergores bambu. Segera setelah berhasil, aku langsung berlari, menuntun Najib yang masih mengerang kesakitan keluar cungkup. Di luar hujan masih begitu lebat, tetapi aku tak peduli. Terus kutarik Najib menjauh dari tempat terkutuk itu. Bawah pohon, ucap suara Ratih kembali. Aku tak melihat sosoknya, namun kuturuti saja perintah dari dedemit perempuan itu. Duduklah, kita berteduh dulu di sini, pintaku kepada Najib. Laki-laki itu mengerjap beberapa kali, namun bukannya duduk, ia justru menengadahkan kepalanya ke atas, seolah mencoba mendinginkan kulit wajahnya dengan air hujan. Gila, air apa ya itu tadi? Wajahku rasanya terbakar. Kobong raiku, ucap Najib. Aku tak menggubrisnya. Dasar sinting, kalau dia saja tak tahu, lantas apa kabar denganku? Sekarang bagaimana? Tanyaku bingung tanpa memandang Najib. Berbagai cara ku coba untuk melihat ke arah cungkup, mencari keberadaan Ratih. Kita tinggal menunggu sosok Romo Leo muncul. Bagaimana kamu bisa tahu kita harus menunggu di pohon ini? Tanya Najib heran. Ratih yang memberitahuku. Kita tak perlu menunggu, ucapku langsung beringsut saat melihat siluet orang sedang masuk ke dalam cungkup. Gila, benar-benar gila. Kenapa aku mau melakukan hal bodoh seperti ini? Kini kulihat para pemanggul keranda itu sudah berdiri di pintu masuk cungkup. Apa yang sudah terjadi? Tanya Najib. Shh, ada yang masuk ke cungkup, tukasku. Bodoh benar suamiku ini. Bagaimana kalau orang itu mendengar? Aku yakin dia bukanlah dedemit. Jelas ia berjalan dan mencoba masuk ke dalam cungkup. Romo Leo, terdengar suara Najib. Pokok, manusia itu. Sudah diam dulu. Bagaimana kalau dia mendengar suara kita? Ucapku panik. Kamu yang aneh. Hujan ini meredam suara kita, ucap Najib jengah, memutar bola matanya. Aduh, ucapku menepukkan tangan ke jidat. Najib bergerak. Mau kemana? Tanyaku menahan tangannya. Itu pasti orang yang melakukan ritual. Kita harus menangkapnya, kata Najib. Bahaya, lakukan saja sesuai rencana. Jangan bodoh, kataku menarik tangan Najib sekuat tenaga. Tidak, ini kesempatan kita. Toh dia pasti sudah mengetahui rencana kita. Lebih baik kita tangkap orang itu, kata Najib keras kepala. Bagaimana dia bisa tahu? Tanyaku khawatir mencoba melihat ke arah cungkup. Kendi yang kita bawa jatuh di depan keranda, ucap Najib. Aku hendak menjawab Najib, namun seketika menarik kepalaku kembali untuk bersembunyi. Romo Leo, ucapku tanpa suara menunjuk ke arah cungkup. Sesaat Najib diam, seolah sedang berpikir keras. Sita, ucapnya. Enggak, aku belum mau jadi janda. Enak aja, ucapku memotongnya. Tidak ada waktu lagi. Dengarkan dulu, aku akan pergi ke cungkup. Kamu bawa semua ini, ikuti Romo Leo. Setelah aku menangkap orang itu, aku akan nyusul, pinta Najib. Aku menggeleng, tidak setuju dengan usulannya. Jelas ini bukan sekedar melihat dedemit. Bisa saja Najib malah dihabisi oleh orang tak dikenal itu. Nanti aku jadi janda. Sita, tidak ada waktu lagi, ucap Najib. Walau hujan deras berkabut, tapi bisa kulihat dedemit Romo Leo itu sudah hampir keluar dari pekarangan cungkup. Aku mengangguk. Najib merengkuhku singkat dan mencium keningku. Lalu ia berlari menembus hujan berkabut menuju cungkup. Aku menarik nafas kuat, mengambil barang-barang di sekitarku, lalu menyusul para dedemit sialan itu. Dalam beberapa langkah saja, aku sudah tidak bisa melihat kondisi sekitar akibat dari hujan yang turun begitu lebat. Aku terus melangkah menuju ke rumah Najib. Sekali aku melihat ada sekelebat bayangan bergerak di sampingku. Duh, astagfirullah. Pekiku kaget dan mundur. Beberapa langkah saat melihat sosok mengerikan yang tiba-tiba muncul di sampingku.
Tubuhnya bungkuk, rambutnya yang jarang berwarna putih. Ia tak memiliki hidung. Bibirnya hanya berupa bulatan, serta mata juling mengerikan. "Duh, aku melu ya," ucapnya parau. Rintik hujan semakin terasa deras. Aku menggeleng takut, sekaligus jijik. Tak kuhiraukan, aku bergegas pergi meninggalkannya. Amit-amit, batinku. Hingga saat aku mencapai batas desa, aku berhenti sebentar, mengatur nafasku yang masih memburu. Aku menoleh ke sekitaran, mencari penduduk yang masih berada di luar rumah. Tetapi, sepertinya mereka sudah terlelap dalam tidur. Ku tengok sekali lagi ke arah bukit cungkup itu. Apa Najib sudah berhasil meringkus orang itu? Atau justru dia yang tertangkap? Aku menggeleng. Tidak ada waktu untuk menerka-nerka. Aku harus berusaha menggagalkan tanda yang diberikan oleh Kromo Leo. Bergegas aku menuju ke rumah Najib. Aku berburu dengan waktu. Jalanan desa begitu gelap karena listrik padam. Aku tidak berani menghidupkan lampu senter. Takut jika cahayanya memancing orang untuk mencari tahu. Tanganku sudah gemetar karena dingin. Dan kalian tahu, di desa tidak turun hujan sama sekali. Sial sekali aku malam ini. Akhirnya aku sampai. Rumah Najib sudah terlihat dari kejauhan. Kini aku tinggal menunggu Kromo Leo datang. Aku bersembunyi di semak-semak. Begitu bodohnya aku. Kenapa tidak masuk ke dalam rumah? Padahal jelas itu rumah suamiku sendiri. Aku sudah berdiri, tetapi langsung kuurungkan saat melihat di teras depan rumah. Aku mendapati ada sosok nenek tua dan pocong lusuh berdiri tidak jauh dari pintu. Ih, siapa lagi tuh, Cip? Pulanglah, Cip, erangku ketakutan. Malas jika harus mendekat ke arah sosok aneh itu. Aku memutuskan untuk menunggu di bawah pohon ini saja. Kromo Leo. Sayup aku mendengar suara lirih. Kepalaku menoleh ke arah sekitar, mencari keberadaan sosok Kromo Leo. Namun aku tak melihat dedemit itu. Kromo Leo. Suara itu berbarengan dengan suara lolongan anjing dari kejauhan. Aku tahu, inilah saatnya. Bergegas aku keluar dari persembunyian. Waktuku tak banyak. Sebelum mereka sampai di tempat ini, aku harus menaburkan beras ke sekeliling rumah. Belum lagi saat kemunculan mereka, aku harus menancapkan bambu keranda ke depan pintu. Aku sudah separuh jalan menaburkan beras kuning, hingga ku dengar suara seseorang sedang mendekat. Bergegas aku beringsut, bersembunyi di keremangan semak-semak di ujung rumah. Sial, kenapa mesti sekarang? Ucapku panik, mencoba memfokuskan pikiran agar terus mendengar suara Kromo Leo. Ada apa toh? Tumben bapak minta kita keliling desa? Tanya salah seorang pria. Wes mbuh, jane aku yang males. Deloken, singgup banget. Ih, kata salah seorang yang lain, yang katanya, aku juga ndak tahu, lihat tuh, serem banget. Aku mencoba untuk melihat. Tak jauh dari tempatku bersembunyi, kulihat dua orang laki-laki paruh baya dengan sarung dilingkarkan ke pundak, serta kupluk di kepala mereka. Mas Joko, katanya Kromo Leo muncul lagi ya, ucap seorang yang tubuhnya lebih kecil. Hush, jangan sembarangan Gus, kata orang yang dipanggil Joko. Laki-laki berbadan gempal ini terlihat panik dengan menolehkan kepala ke sekitaran. Beneran, aku juga ngeri sendiri. Terakhir Kromo Leo muncul dan ada sesepuh desa yang meninggal loh, kata Agus sambil menyorotkan senternya ke wajah Joko. Makanya, kamu jangan sembarangan. Kamu tahu sendiri kan, pesan dari bapak. Kalau ada yang mencurigakan langsung tangkap saja, kata Joko. Ini rumah Najib kok sepi banget ya? Hawanya mirip orang berkabung, kata Agus. Iya Gus, apa Najib sedang di kota? Lihat itu Gus, kata Joko menyorot ke arah jalanan di samping rumah Najib. Apa itu? Kenapa ada beras kuning di situ? Kata Agus dengan suara ketakutan. Kromo Leo. Terdengar sayup suara orang secara bersama-sama. Aku menoleh ke sisi yang lain. Kulihat dari kejauhan,
Sosok itu sudah muncul. Sial, kenapa harus sekarang? Aku belum sempat menabur sekeliling rumah dengan beras kuning. Panik, aku mencari benda di sekitaranku. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa digunakan untuk mengusir kedua laki-laki itu. Kurasakan ada batu kerikil. Bodoh amat jika benda ini terkena kepala mereka. Jauh lebih penting nyawa suamiku saat ini. Kulempar kuat-kuat batu kerikil yang kupegang. Aduh! Erang Agus sambil mengusap belakang kepalanya. Beruntung, mungkin ini keberuntunganku. Tepat saat ia menoleh, sosok Romo Leo juga terlihat sudah dekat dengan dua pemuda itu. Asu, apa kae? Ucap Agus menarik tangan Joko agar melihat ke arah belakangnya. Apa itu mas? Teriak Joko langsung berlari diikuti dengan Agus di belakangnya. Buru-buru aku keluar dari persembunyian. Segera aku taburkan beras kuning di kantong kresek yang kubawa. Romo Leo. Suara itu semakin terdengar kencang. Aku sudah tidak punya waktu lagi. Mereka sudah hampir mencapai depan rumah Najib. Tak tahu harus berbuat apa. Nekat ku tancapkan potongan bambu dari keranda itu di atas beras kuning yang kusebar. Seketika telingaku berdenging kuat sekali, sampai aku harus menutupnya dengan kedua tangan. Lalu suara di sekitaranku menghilang. Yang tertinggal hanya suara derik nafas menakutkan dari arah Romo Leo. Aku membuka mata, mencoba mencari tahu, dan yang kulihat, sosok yang membawa payung hijau bergerak. Ia membuka payung hijau yang dipeganginya. Seketika aroma busuk menguar hebat. Lalu setelah itu dia menancapkan gagang payung itu ke tanah. Kemudian sosok yang membawa kendi berjalan. Ia hendak mengeluarkan sesuatu, tapi seolah ada sesuatu yang aneh. Ia urungkan. Kali ini dia berbalik, berjalan ke arah keranda. Aku sudah siap dengan segala kemungkinan. Ku taruh tangan di depan mulut agar bisa meredam teriakanku. Benar kan dugaanku? Jika di dalam keranda itu terdapat kepala-kepala yang kuikat saat dicungkup tadi, dan aku baru menyadari satu kelalaian. Kepala Pak Suhar. Aku lupa untuk datang ke tempatnya terlebih dahulu. Tanpa mengeluarkan suara, keranda itu diangkat. Sosok yang membawa kendi mengambil kepala Najib dan langsung melemparkan asal depan rumah. Seketika kepala itu membuka mata. Ia mengeluarkan jeritan nyaring yang memekakan telinga. Baru setelah itu kepulan asap muncul. Kepala itu lenyap, entah kemana. Romo Leo, Mulio, Romo Leo. Suara itu kembali terdengar ketika rombongan pembawa keranda melangkah pergi. Bagaimana ini? Kenapa aku bisa lupa dengan Pak Suhar? Mungkin tidak apa-apa. Toh orang itu juga sudah meninggal. Tidak ada bedanya, bukan? Tersadar dari keterkejutan, aku bergegas bangkit. Sekarang aku harus pergi ke rumah Nekmar. Di sanalah sisa korban yang akan mereka ambil. Sepanjang perjalanan menuju rumah Nekmar, sungguh tak bisa kubayangkan. Jalanan desa begitu sepi, membuatku selalu waspada akan sekitaran. Ku tengok jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Aku sekarang mulai khawatir dengan keadaan Najib. Laki-laki itu belum juga menunjukkan batang hidungnya. Bagaimana kalau dia sedang terkena masalah? Apa aku harus kembali ke Cungkup terlebih dahulu? Aku menggelengkan kepala. Aku harus fokus dan menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Aku yakin Najib akan baik-baik saja. Aku hendak melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Nekmar. Tetapi satu ingatan tiba-tiba saja muncul di kepalaku. Sebuah perkataan Najib kemarin malam. Bagaimana kalau Romo Leo menuntun kita kepada dalang semua ini? Kalimat itu terngiang di kepalaku. Lalu sebuah ingatan percakapan antara Agus dan Joko. Bapak meminta kita untuk keliling desa. Pak Kades, ucapku lirih. Aku menoleh panik. Jika Pak Kades ada hubungannya dengan ini semua, bisa jadi Mbah Sugi juga komplotannya. Pantas saja dia meminta Om Panca untuk melaporkan hilangnya Sakti ke polisi. Maka dengan begini, aku dan Najib tidak akan sempat melakukan ritual itu. Aku bergegas berlari. Kali ini aku sudah tidak peduli jika ada warga desa yang tahu. Keselamatan keluarga ada di tanganku. Terlebih Sakti, bocah itu harus ditemukan malam ini juga.
Aku takut orang-orang jahanam itu bakal berbuat lebih. Rumah Nekmar sudah terlihat, tampak kondisinya begitu sepi. Apa mereka semua masih di rumah Mbah Sugi? Buru-buru aku menebarkan beras kuning ke sekeliling rumah. Lalu setelahnya aku menunggu sosok dedemit itu muncul. Namun, sudah beberapa menit berlalu, aku tak kunjung melihat sosok mereka hadir. Apa ada yang salah? Seharusnya setelah rumah Najib mereka ke tempat ini. Baru saja aku berdiri, hendak membuka pintu rumah. Tiba-tiba saja kurasakan hawa dingin yang membuat bulu kuduk meremang hebat. Spontan aku menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya diriku. Sosok Romo Leo, tanpa kusadari, sudah berdiri menatapku dengan tatapan hampa. Tubuhku gemetaran. Aku sudah menaburkan beras kuning. Seharusnya kali ini aku menancapkan bambu yang diambil di cungkup. Tetapi, aku sudah melanggar pantangan. Mereka kini menyadari keberadaanku. Aku hendak berlari dan menancapkan bambu ke depan rumah. Aku hampir mencapai, bertepatan dengan suara minta tolong seseorang dari dalam rumah. "Setan!" teriakku kencang. Aku tak peduli mereka melihatku atau tidak. Kalau tidak kulakukan sekarang, semua sukma yang sudah membuat perjanjian bakal dibawa pergi. Sosok yang membawa payung sudah berdiri tepat di depanku. Ia membuka payung berwarna hijau yang sering digunakan untuk menutupi kepala mayit. Bau yang ditimbulkan pun begitu busuk. Bahkan aku sampai tak mampu merasakan hidungku. Kemudian laki-laki yang membawa kendi bergerak ke arah keranda. Aku mengerang ketakutan. Takut jika sukmaku bakal diambil oleh mereka saat ini. Tak kusangka, dalam hidupku, aku pikir sosok dedemit itu berbentuk transparan. Tetapi mereka semua begitu padat. Bahkan aku tak bisa membedakan bahwa mereka bukanlah manusia. Buk. Kepala Om Panca jatuh di depanku persis. Kemudian laki-laki itu melempar kepala bule Fatma dan Nekmar hampir bersamaan. Aku menjerit keras. Bagaimana tidak? Bayangkan saja, posisi sedang tengkurap di lantai, tapi tiba-tiba saja ada kepala jatuh tepat di depanmu. Aku bergegas bangun, mundur menjauh dari kepala-kepala itu dan sosok Romo Leo. Sebentar lagi pasti kepala sakti akan dilemparkannya. Tetapi tidak ada benda apapun yang jatuh. Dan saat aku mendongak, ternyata pembawa kendi tersebut sedang menatapku dengan senyum mengerikan yang tak pernah bisa kubayangkan. "Sakti," ucapku. Karena sosok Romo Leo kembali berjalan menjauh dari rumah Nekmar. "Sakti!" teriakku kencang. Bodoh, kenapa jadi seperti ini? Bukannya dengan melakukan ritual itu maka aku bisa menyelamatkan Sakti? Kenapa justru malah mereka membawa sukma Sakti? Aku begitu panik, tidak menyangka setelah semua yang kulakukan menjadi percuma seperti ini. "Najib," ucapku lirih, teringat dengan sosok laki-laki yang kini menjadi suamiku. Aku langsung berlari menuju ke arah cungkup. Jantungku berdebar keras. Aku sudah bisa menyelamatkan sukma keluargaku dan Najib. Kini tinggal menemukan sosok yang melakukan ini semua. Kalau benar itu Pak Kades, akan kubalas semua perbuatannya. Lihat saja. Aku sudah hampir saja tiba di cungkup. Saat hendak masuk ke pekarangannya, kulihat beberapa orang sedang berjalan keluar. Tampak siluet orang berdiri dan dinaungi bayang-bayang dari senter yang mereka bawa. Aku tak berani mendekat. Ada firasat yang mengatakan kalau mereka bukanlah orang-orang yang sedang melakukan rekreasi. "Najib," kataku parau. "Pasti suamiku berada di dalam cungkup." Aku sudah hampir mencapai pintu depan. Tetapi aku memutar ke samping, dekat dengan pohon beringin besar itu. "Mau dimulai sekarang, Pak?" ucap seorang pria. "Terserah, yang penting selesaikan. Sudah tidak ada waktu," kata pria satunya. "Lalu bagaimana dengan mereka?" tanya suara pria pertama. Agus, bunuh goblok. Setelah itu buang jasadnya ke jurang sana," ucap pria kedua. Aku menarik nafas kuat. Agus? Orang itu pemuda yang tadi di rumah Najib kan? Jangan-jangan yang dimaksud mereka itu Najib dan Sakti? "Lalu bocah ini bagaimana?" tanya Agus lirih. "Setelah selesai kita gantung jasadnya di atas makam ini," kata pria kedua yang belum kuketahui identitasnya.
Tanganku mengepal kuat. Benar kan dugaanku? Merekalah orang-orang yang sudah melakukan ritual busuk ini. Aku yakin sakti ada di dalam cungkup itu. Aku berdiri, sama sekali tidak takut dengan mereka. Tapi saat hendak melangkah masuk, bangsat, umpatku, kembali jongkok. Kenapa? Kenapa? Mereka mesti muncul sekarang. Aku berusaha mencari beras kuning di saku jaket yang kukenakan. Namun tak kutemukan. Pasti terjatuh saat berada di rumah Nek Mar tadi. Bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Klek. Pintu cungkup terbuka. Aku melihat siluet seorang yang tak kukenali. Wes wayai, ucap pria itu. Entah apa yang dia lakukan. Aku hanya bisa merasakan udara di sekitarku semakin terasa begitu sesak. Bawa anak itu, perintahnya. Aku menoleh ke arah cungkup. Masih tidak bisa melihat siapa yang melakukan ini semua. Kini yang kulihat salah seorang di antara mereka menggotong tubuh kecil yang sangat kukenali. Sakti, ucapku lirih. Siram kendi ke arah Kromo Leo saat sudah melakukan 7 putaran. Ucap suara Ratih jelas di telingaku. Aku mulai panik, menoleh ke arah sekitaran, mencari keberadaannya. Namun tak kutemukan sosok wanita itu. Aku kembali menoleh ke arah cungkup. Kendi yang dimaksud Ratih, pasti yang tadi kami bawa. Sekarang yang harus kulakukan hanya berpikir, bagaimana caranya masuk ke cungkup? Kalau aku tidak bergegas menghentikan mereka, pasti nyawa Sakti dan Najib bakal melayang. Tapi apa yang harus kulakukan? Kembali ke desa untuk meminta bantuan atau nekat mengajar mereka? Sita, astag, ucapku kaget. Shh, kata Om Panca pelan. Aku mengangguk. Seketika Om Panca melepaskan tangannya. Di mana Najib? Tanya Om Panca. Aku menggeleng. Mungkin di dalam sana. Tadi dia mencoba mencari tahu. Ucapku menegaskan kalau kami berpisah. Bagaimana? Tanyaku. Aku melihatmu berlari dari rumah, makanya Om ikuti, ujar Om Panca. Aku mengangguk. Sekarang mau bagaimana? Kita tunggu. Setelah mereka lengah, baru kita hajar sekuat tenaga. Masih bisa pencak silat kan? Tanya Om Panca. Aku mengangguk mantap. Jangan sampai Kromo Leo melihatmu, pintaku. Semua sudah kujalani. Dari bertemu di demit sialan, sampai harus meminum sesuatu yang memualkan. Kini kami melihat seorang sedang membakar kemenyan. Sosok Kromo Leo mulai bergerak pelan. Waktu kami tidak banyak. Pardi? Ucap Om Panca lirih. Siapa? Orang yang dulu ditolak bulekmu, jawab Om Panca. Oh, jadi sekarang ceritanya sudah lengkap. Bukan hanya soal weton, tapi ada dendam kesumat di sana. Tapi sudahlah. Toh aku juga sekarang punya dendam pribadi padanya. Pilihannya cuma satu. Dia yang mati atau kami semua yang mati. Aku memberi isyarat kepada Om Panca agar segera bergerak. Langsung saja laki-laki itu menghambur keluar, tepat saat sosok Kromo Leo berada di sisi cungkup lainnya. Buk buk buk. Asu, gue anakku, kata Om Panca murka. Ia membabi buta menghantamkan kepalan tangannya kepada orang yang belum ku ketahui. Menyadari ada celah, aku bergegas keluar. Tetapi kuurungkan karena tiba-tiba saja orang yang tadi kutemui muncul dari dalam. Panca? Ucap Agus kaget. Mendapati orang yang bernama Pardi sudah terkapar di depan pintu. Bangsat kalian! Ucap Om Panca yang langsung saja menghambur berkelahi dengan orang-orang itu. Sudah tidak ada waktu lagi. Aku segera berlari masuk ke dalam. Kini yang kudapati jauh lebih mengerikan. Aku melihat sosok Najib yang tersungkur bersimbah darah. Dan yang paling membuatku kaget, Pak Kades? Ucapku saat melihat sosok tua itu sudah duduk lemas di ujung ruangan. Sedang berkelahian seru antara Om Panca dan orang-orang itu masih berlanjut. Entah apa yang terjadi, aku tidak tahu. Seolah mereka tidak melihat keberadaanku. Tapi itu tidak penting sekarang. Om Panca mulai kewalahan. Dia dipukul habis-habisan oleh ketiga orang itu. Bergegas kuedarkan pandangan, mencari sesuatu untuk senjata. Mataku terpancang pada batu nisan di depanku. Buru-buru aku berlari bergegas mengambil batu itu. Saat aku menolehkan kepala, Om Panca sudah tersungkur dengan muka penuh darah. Tanpa pikir panjang, aku langsung menghambur dan memukulkan batu nisan itu ke salah satu mereka. Agus tumbang.
terkena pukulanku. Joko sudah kabur, sedang orang yang bernama Pardi terjatuh karena kakinya dipegangi oleh Om Panca. "Bangsat!" Umpatku langsung memukulkan batu itu ke punggung Pardi. "Sita!" teriak suara Ratih kencang di telingaku. Aku tersentak kaget, lupa kalau masih ada yang harus kulakukan. Aku mencari keberadaan kendi yang terjatuh saat aku melakukan ritual bersama Najib. Saat melihat benda kecil itu di bawah keranda, buru-buru aku mengambilnya. Untung masih ada sisa air di dalamnya. "Kromoleo!" Terdengar suara dari luar cungkup. Aku segera berlari keluar. Kini kulihat tubuh Sakti menggelepar seperti orang berpenyakit epilepsi. Satu demit laki itu bergerak membuka payung hijaunya. Ia sudah hampir menancapkan ujung kayu pegangan itu ke tanah. Sementara itu, 4 orang lainnya yang membawa keranda juga sudah bergerak. Mereka seperti sedang menurunkan keranda yang mereka bawa. "Terlambat," ucap suara laki-laki tadi yang kupukul dengan batu. Tanpa menjawabnya, aku melangkah mengambil kendi yang ada di sisi tubuh Sakti dan tanpa ampun langsung menyiramkan ke arah laki-laki itu. "Bangsat!" ucapnya ketakutan. Aku tahu, perasaanku mengatakan kalau air yang ada di kendi ini media yang digunakan untuk mengambil sukma yang akan ditandai. Seharusnya air ini diguyurkan kepada Sakti yang menjadi tumbal utama dari ritual ini. Kulihat Dedemit Kromoleo mulai mengangkat kembali kerandanya. Mereka satu persatu keluar dari pekarangan cungkup itu. Sementara itu, tubuh Sakti menegang. Ia seperti mengerjap. "Bapak!" teriaknya. Aku mengerang lega, melihat ke arah Om Panca yang bergerak lemas ke arah Sakti. Sedang laki-laki yang tak kukenali sudah pingsan karena tambahan pukulan dari Om Panca. Aku bergerak ke arah Najib. Kuperiksa nafasnya, masih ada. "Bodoh," katanya kuat. "Kenapa malah jadi seperti ini, Mas?" ucapku lirih. Di sisi lain, beberapa hari berlalu semenjak kejadian di cungkup itu. "Jadi Pardi di penjara?" tanyaku saat kami berbincang di rumah Nekmar. "Iya, tapi dia sulit untuk berbicara. Beruntung Pak Kades datang tepat waktu. Kalau tidak nyawaku sudah dibawa di demit itu," kata Najib. "Makanya jangan sok kuat," kataku jengah. Entah mulai dari mana, awal yang terasa hambar kini mulai berbunga. Perasaanku kepada Najib seolah tumbuh dengan sendirinya. Aku masih penasaran, bagaimana Pardi bisa menculik Sakti, tanyaku. "Dia memang sudah merencanakan semua. Ya, laki apa saja. Pintu belakang tidak dikunci waktu itu," kata Om Panca. "Jadi sudah selesai? Sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan dengan Dedemit itu kan? Jadi mata batinku sudah bisa ditutup toh?" kataku senang. Semua orang di ruangan itu diam. Mereka menoleh satu sama lain. "Duk, bukan begitu. Tapi maaf kalau kamu yang dipilih Dayang itu untuk mengetahui semuanya. Berarti sekarang kamu terikat dengan cungkup itu untuk menjadi kuncennya," kata Mbah Sugi sabar. Ekspresiku kaget benar-benar tak bisa kusembunyikan. Kupikir setelah ini semua akan selesai. Nyatanya aku malah mendapat mandat untuk menjaga tempat terkutuk itu. "Tenang, Sitaku sayang. Suamimu ini bakal selalu menemanimu," kata Najib penuh kasih. Semua orang yang awalnya serius tiba-tiba saja menolehkan kepala jengah. Hanya Bule dan Nekmar yang tertawa cekikikan. "Mbak, ayo kita ke cungkup," ajak Sakti yang sudah lengkap memakai pakaian kuda lumpingnya. "Ih, najis, ogah," ucapku masih trauma dengan tempat itu. Selesai sampai di sini. Demikianlah sebuah kisah dari Netra Kala. Fakta sejarah membacakannya. Mohon maaf kalau ada salah kata yang saya bacakan. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih semua. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.